Halo semua, selamat datang kembali di Kabar Finansial. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cryptocurrency, sebuah mata uang digital yang akhir-akhir ini cukup digemari dan menarik perhatian banyak orang. Sejak tahun 2013 silam, kehadiran cryptocurrency menjadi ulasan yang cukup hangat di berbagai media di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan harga cryptocurrency yang terus bergerak naik dari waktu ke waktu, sehingga tidak sedikit orang yang menaruh minat investasi pada cryptocurrency. Padahal pada bulan Maret 2010, salah satu mata uang cryptocurrency yaitu Bitcoin hanya dihargai $50 untuk 10.000 kepingnya. Sayangnya, pada saat itu tidak ada yang mau membeli Bitcoin. Hal ini dikarenakan belum banyak orang yang mengenal dan mengetahui manfaat dari Bitcoin. Tapi seiring waktu, harga Bitcoin terus mengalami perubahan dari satuan dolar, puluhan dolar, ratusan dolar, hingga ribuan dolar. Melihat harga Bitcoin dari yang tidak bernilai, kemudian merangkak naik hingga berhasil menyentuh puluhan ribu dolar dalam waktu 10 tahun, banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin mata uang baru ini tumbuh begitu cepat dalam waktu yang cukup singkat? Karena itu, di sini kita akan membahas pengertian cryptocurrency, bagaimana sejarahnya dan kenapa bisa mempunyai harga yang sangat mahal, serta kelebihan dan kekurangan dari cryptocurrency itu sendiri. Dikutip dari Investopedia, cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh kriptografi, di mana dengan adanya kriptografi, mata uang digital ini menjadi hampir tidak mungkin dipalsukan. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Sesuai namanya, kata cryptocurrency berasal dari gabungan dua kata, yaitu kriptografi yang mempunyai arti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Di mana selanjutnya, konsep ini menginspirasi sejumlah ahli kripto untuk membuat mata uang digital yang aman dengan kode-kode rahasia yang sangat sulit untuk dipecahkan. Berbeda dengan mata uang konvensional, cryptocurrency adalah mata uang digital yang hanya berlaku di komputer. Cryptocurrency tidak hadir dalam bentuk fisik yang dapat kita pegang sehari-hari. Setiap penggunanya memiliki kode tersendiri untuk bertransaksi dengan cryptocurrency. Setiap melakukan transaksi, pengguna tidak bisa melihat transaksi tersebut dilakukan oleh siapa. Tidak ada nama asli yang muncul dalam setiap transaksi cryptocurrency. Lebih dari itu, tidak ada aturan apapun tentang siapa yang bisa menggunakan cryptocurrency dan digunakan untuk keperluan apa. Jika transaksi uang pada umumnya selalu melibatkan pihak yang menengahi di setiap transaksi, seperti bank, maka di dunia cryptocurrency tidak ada bank atau pihak tersebut. Setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri. Artinya, jika mata uang konvensional bersifat terpusat, maka uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau peer-to-peer. Namun, seluruh transaksi yang dilakukan tersebut tetap dicatat dan dipantau dalam sistem jaringan kripto. Ada sistem blockchain yang membuat transaksi mata uang digital ini berlangsung aman. Blockchain menyerupai buku besar yang melakukan pencatatan pada setiap aktivitas transaksi dalam sistem yang bekerja secara desentralisasi, valid, dan minim kesalahan. Skema ini memunculkan penilaian bahwa transaksi mata uang digital lebih mudah, aman, dan praktis daripada sistem perbankan konvensional. Mata uang digital atau cryptocurrency telah dikembangkan sejak tahun 1990-an. Namun demikian, nama cryptocurrency baru dikenal secara global sekitar 10 tahun terakhir. Beberapa jenis cryptocurrency yang sering digunakan antara lain Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple, dan tentu saja Bitcoin. Saat ini ada lebih dari 4.000 cryptocurrency yang beredar di seluruh dunia.
Namun Bitcoin termasuk dalam daftar teratas mata uang digital yang paling banyak digunakan. Sang pencipta, Satoshi Nakamoto, hanya menciptakan Bitcoin hingga 20 juta koin, sesuai protokol yang sudah disepakati. Para ahli memperkirakan jumlah tersebut tidak akan habis ditambang sampai tahun 2140 mendatang. Akhir-akhir ini, cryptocurrency mencapai puncak popularitasnya. Bahkan salah satu mata uang digital yaitu Bitcoin juga berhasil mendapatkan harga tertingginya, yaitu di atas 500 juta rupiah per koinnya. Hal itu dikarenakan tingkat adopsi dan popularitas Bitcoin yang terus menanjak seiring waktu. Salah satu penyebabnya adalah kehadiran exchange atau tempat jual beli aset kripto seperti Bitcoin. Exchange cryptocurrency membantu masyarakat untuk membeli dan menjual Bitcoin dengan mudah. Mereka juga meningkatkan profil Bitcoin sebagai aset yang layak untuk diperdagangkan. Selain itu, hadirnya tempat jual beli ini juga berperan sebagai media perantara untuk mencairkan Bitcoin ke mata uang fiat yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di negara yang belum melegalkan kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki Bitcoin mengetahui keunggulan Bitcoin yang bisa dijadikan mata uang fiat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, bukan hanya sekedar aset digital yang tidak memiliki manfaat langsung bagi kehidupan pemiliknya. Tingkat adopsi dan popularitas Bitcoin yang ditandai dengan hadirnya exchange cryptocurrency akhirnya menyebabkan penawaran dan permintaan yang jumlahnya signifikan bagi Bitcoin. Namun seperti yang diketahui, supply and demand Bitcoin hampir mirip dengan emas, di mana jumlah penawaran tetap tapi permintaan terus meningkat. Seperti yang diketahui, jumlah Bitcoin sangat terbatas, hanya 20 juta saja. Dengan jumlah tersebut tentu tidak bisa memenuhi keinginan seluruh masyarakat dunia untuk memiliki Bitcoin. Oleh karena itu, ketika permintaan sangat banyak sedangkan jumlahnya yang sangat terbatas, membuat Bitcoin jadi barang langka dan harganya akan sangat mahal di masa depan. Selain faktor adopsi dan tingginya permintaan, mahalnya harga Bitcoin juga dipengaruhi oleh pemilu AS, pemungutan suara Brexit Inggris, dan peraturan yang dimiliki negara hingga dimulainya pengembangan mata uang digital Cina dan beberapa negara lain. Faktor-faktor tersebut membuat banyak orang mencari alternatif untuk menyimpan kekayaan mereka karena Bitcoin terdesentralisasi dan tidak memiliki otoritas pusat. Bitcoin tidak rentan terhadap perubahan besar jika suatu negara melakukan keputusan atau sesuatu yang dapat membuat uang fiat menjadi tidak berharga lagi dan membuat kondisi ekonomi negara menjadi tidak stabil. Banyak orang menggunakan cryptocurrency untuk menjaga uang mereka aman dari devaluasi, atau bahkan menggunakannya sebagaimana mereka akan menggunakan uang kertas. Itulah 3 alasan yang membuat harga Bitcoin bisa begitu tinggi meski baru diperkenalkan di tahun 2009 oleh anonim Satoshi Nakamoto. Bitcoin terbukti menjadi andalan ketika kondisi ekonomi dunia tidak stabil dan terus mengalami inflasi. Ketika harga aset lain jatuh karena pandemi, Bitcoin justru terus bangkit dan stabil di kisaran angka 9.000 hingga 10.000 dolar. Harga yang cukup besar dibandingkan dengan aset-aset yang sudah lama dijadikan alat investasi seperti emas, saham, atau properti. Sebagai mata uang baru yang kini diburu oleh banyak orang, cryptocurrency tentu mempunyai beberapa keunggulan. Pertama, uang kripto bersifat universal, di mana seluruh dunia bisa menggunakan cryptocurrency. Sementara itu, tidak semua orang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi nasabah di sebuah bank. Oleh sebab itu, cryptocurrency dianggap universal karena tidak ada syarat apapun untuk menjadi penggunanya. Kedua, transaksi dengan cryptocurrency terbilang cepat jika dibandingkan dengan transaksi di perbankan. Jika transfer antar bank internasional umumnya bisa memakan waktu hingga lebih dari 1 hari, maka perdagangan kripto hanya membutuhkan waktu sekitar beberapa menit hingga 1 jam. Ketiga, transaksi dalam cryptocurrency dianggap lebih transparan. Setiap pengguna cryptocurrency bisa melihat semua transaksi yang pernah dilakukan. Namun tentunya kamu tidak akan mengetahui transaksi tersebut dilakukan oleh siapa.
Dan keempat, setiap pengguna bertanggung jawab atas uangnya masing-masing, yang dengan demikian ia mempunyai kontrol pribadi terhadap aset kripto yang dimilikinya. Selain mempunyai beberapa keunggulan, cryptocurrency tentu juga memiliki kelemahan. Uang kripto bisa menjadi celah bagi kejahatan, sebab tidak ada yang tahu siapa yang ada di balik sebuah kode kriptografi. Oleh karena itu, banyak orang memanfaatkan cryptocurrency untuk melakukan kejahatan. Mereka bisa bertransaksi untuk barang atau hal-hal ilegal dengan mata uang digital ini tanpa bisa dilacak. Di samping itu, semua uang kripto bisa hilang karena lupa password, sebab cryptocurrency menggunakan sistem password tanpa ada pihak yang mengaturnya. Maka, kamu berisiko kehilangan semua uang di akunmu jika sampai lupa password. Selain itu, masih banyak negara yang menganggap cryptocurrency sebagai mata uang yang ilegal dan tidak berlaku untuk transaksi jual beli di negara mereka. Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya.